Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi kantor. Kira-kira di sini ada yang tahu apa itu komunikasi kantor? Saya, Bu. Ya, silahkan. Komunikasi antara karyawan dengan atasan atau dengan karyawan lain yang terjadi di suatu kantor. Kurang lebih seperti itu, tapi lebih jelasnya akan Ibu jelaskan pada materi pada pagi hari ini. Ibu izin share screen ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai komunikasi kantor. Apa sih itu komunikasi kantor? Jadi, komunikasi kantor itu adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, yaitu baik langsung maupun menggunakan alat komunikasi, maupun dalam bentuk tulisan seperti surat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi kantor. Ada 4. Yang pertama adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol di sini adalah setiap komunikasi itu kan mempunyai hierarki dengan wewenang yang menyertainya. Jadi komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya dalam hal-hal lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini dilakukan untuk melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka kerjakan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Selanjutnya adalah fungsi emosi. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah melaksanakan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah komunikasi di mana masing-masing anggota organisasi itu dapat mengekspresikan emosi yang negatif maupun positif. Selanjutnya ada fungsi informasi. Fungsi informasi ini tuh berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada individu atau organisasi yang akan dengan mudah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Jadi bentuk komunikasi kantor itu ada 2. Yang pertama adalah komunikasi internal. Jadi komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Jadi kayak di suatu kantor itu kan ada karyawan dengan atasan. Ya, komunikasi internal itu kurang lebih tuh yaitu yang di dalam kantor. Dan yang kedua itu ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai dengan pihak lain di luar kantornya, misalnya yaitu staf kantor dengan klien atau kayak vendor-vendor gitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Ya, yang pertama itu menurut cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya itu ada 2. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Jadi komunikasi yang terjadi secara langsung atau tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi ini tuh dilakukan antara kedua belah pihak secara tatap muka gitu ya, atau langsung tadi. Yang kedua adalah komunikasi tertulis, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan seperti surat, SMS, surat elektronik, gambar, dan mungkin kalau zaman sekarang itu WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut keberlangsungannya juga ada dua. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan, perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak, yaitu kayak komunikasi lisan ya, kurang lebih gitu. Dan yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung yang dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi, misalnya telepon, surat, dan aplikasi zaman sekarang WhatsApp dan lain sebagainya, ataupun kayak Zoom gitu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya itu ada 3. Yang pertama adalah komunikasi formal, yaitu biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini itu biasanya sudah mempunyai aturan atau tata cara sendiri menurut peraturan dari organisasi atau perusahaannya, yaitu seperti kayak peraturan atau SOP yang ada di organisasi tersebut gitu kan. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dan tidak ada dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya obrolan antar teman, desas-desus dan lain sebagainya. Jadi tidak ada aturan ya gitu ya. Dan yang ketiga adalah komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu pidato, yang kedua ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat pemerintah atau pemberian tugas gitu ya. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya ada 2. Yang pertama adalah komunikasi internal. Nah, dalam komunikasi internal ini ada 3 sub gitu ya, 3 komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam suatu organisasi ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah, atau sebaliknya, di mana komunikasi atau interaksi ini terjadi secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal ini terdapat komunikasi ke atas dan ke bawah, jadi artinya tuh komunikasi bisa ke atasan maupun ke bawahan gitu ya. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Jadi komunikasi horizontal ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, yaitu posisi sama atau jabatan yang sama dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Jadi komunikasi yang memotong garis komunikasi vertikal dan horizontal, di mana komunikasi dilakukan menyilang antara pihak-pihak yang memiliki tingkatan struktural dan level yang berbeda. Kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang tentunya dilakukan oleh pegawai kantor dengan pihak lainnya di luar kantor, yaitu kayak tadi itu adalah staf kantor dengan klien. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut alur informasinya. Ada 5. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja gitu ya, suatu orang. Yang kedua adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini komunikasi diberikan kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya, yaitu dua orang gitu ya. Komunikasi yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan gitu ya. Yang keempat ada komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan gitu ya. Dan yang kelima adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis komunikasi menurut jumlahnya itu ada 3. Yang pertama adalah komunikasi perorangan, yaitu terjadi semacam perorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga gitu.
Yang kedua adalah komunikasi kelompok, yaitu berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah-masalah yang menyangkut banyak orang dan kelompok. Dan yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum yang bersifat heterogen, yaitu bisa menggunakan media massa gitu ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu sarana komunikasi. Dan sarana komunikasi ini tuh yang mendukung komunikasi gitu ya. Yang pertama tentunya tatap langsung, yang kedua yaitu surat menyurat, yang ketiga itu ada telepon yang membantu kita dalam menelpon klien dan lain sebagainya, speaker mungkin untuk pengumuman gitu ya di kantor dan lain sebagainya, email untuk mengirimkan surat-surat penting pada klien. Keenam untuk yaitu grup WhatsApp kantor itu lebih ke kayak kita koordinasi gitu ya. Dan yang ketujuh ada Zoom dan Google Meet, ini kalau kita mau rapat secara daring gitu ya atau online gitu ya. Baik, itu tadi adalah materi tentang komunikasi kantor. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Ada. Ya, silahkan. Jika ada karyawan yang memiliki masalah emosional, bagaimana cara pendekatan komunikasi personal yang efektif dan efisien? Baik, Ibu izin ulang pertanyaannya ya. Jadi, tadi pertanyaannya jika ada karyawan yang memiliki masalah emosional, bagaimana cara pendekatan komunikasi personal yang efektif dan efisien? Apakah benar? Benar. Oke, baik, Ibu izin menjawab ya. Jadi, cara pendekatan personalnya itu adalah dengan yang pertama itu mengenali perasaan karyawan tersebut, yaitu perasaannya tuh senang, marah apa sedih gitu. Yang kedua itu cari penyebab emosional karyawan tersebut. Jadi penyebab masalahnya itu apa. Terus cara menanyakan kepada orang, kita tuh menanyakan kepada orang terdekat dari karyawan tersebut gitu. Dan setelahnya itu mengetahui itu apa penyebabnya, kita sama-sama memberikan solusi gitu kepada karyawannya. Dan yang keempat itu kita mengelola emosi kita sendiri ketika berbicara dengan karyawan itu. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang membuat tersinggung gitu. Dan yang kelima, jika dia sedang emosi, kita juga harus bisa mengontrol emosi untuk menghindari terjadinya konflik gitu ya. Apakah sudah menjawab? Oke. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ibu mau tanya, tadi kan kita membahas tentang komunikasi kantor ya. Jadi tuh di sini tuh ada yang tahu nggak sih tadi kesimpulannya itu komunikasi kantor itu apa? Saya. Ya, silahkan. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan langsung maupun dengan alat komunikasi maupun dalam bentuk tulisan. Baik, betul sekali ya. Jadi mungkin udah semua tuh udah paham ya mengenai komunikasi kantor itu apa gitu ya. Baik, karena jam pembelajaran sudah habis gitu ya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ibu end meeting ya.